Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang mahasiswa mahasiswi program studi informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Selamat datang di mata kuliah pemrograman orientasi objek. Selamat datang juga teman-teman yang sudah mulai masuk di semester 2. Namun bagi yang mengulang, saya hanya mengucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya. Saya harapkan bagi yang mengulang jangan sampai mengulang lagi. Sebenarnya untuk lulus di mata kuliah saya syaratnya hanya satu, konsistensi. Artinya absensi jangan sampai kurang. Apalagi tiba-tiba ketemu dengan saya atau tiba-tiba menghubungi saya di UTS, misalkan UTS baru join gitu, baru ketemu dengan saya. Nah, itu perlu diperhatikan. Selain itu, ke teman-teman yang baru, salam kenal. Mungkin kalau yang sudah bertemu dengan saya, di sini saya pertemuan yang pertama ini di mata kuliah PBO. Saya akan mencoba untuk introduction, tapi nanti juga ada sedikit praktek gitu mengenai apa sih sebenarnya PBO ini gitu, dan teman-teman nanti akan mengenal aplikasi yang namanya NetBeans karena kita menggunakan aplikasi NetBeans. Nah, kemudian sebelumnya ya kita mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu karena banyak sekali rekan-rekan yang mungkin baru bertemu dengan saya walaupun melalui video atau media pembelajaran atau video pembelajaran. Saya harapkan itu tidak menyurutkan semangat kalian teman-teman dalam belajar karena menurut saya kita juga tidak bisa menyalahkan keadaan yang sekarang ini memang apa ya, dunia ini gitu lah sedang mengalami pandemi, dan kita juga hanya satu jalan keluarnya itu bersabar dan insya Allah, dan berharap juga ya semoga pandemi ini segera berakhir dan saya sih berharapnya bisa ketemu gitu dengan kalian, bisa mengajar tatap muka gitu, bisa berdiskusi dengan teman-teman sekalian yang saya yakini teman-teman juga mungkin kangen gitu sama kampus, apalagi yang baru gitu kan, kayaknya belum belum sering gitu kan bermain di kampus gitu, berkunjung ke kampus, kemudian bisa artinya bertemu dengan teman-teman dan sebagainya. Oke, di slide yang pertama di sini ada introduction ya sebenarnya ya, atau perkenalan. Di situ nama saya, kemudian Niden itu nomor induk dosen nasional saya bisa dilihat. Kemudian pendidikan saya kebetulan sarjana di UPI ya, di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Program studinya yaitu ilmu komputer dan saya mengambil register atau S2, jurusannya adalah Teknik Informatika dan saya mengambil di STEMIK RSA Jakarta. Nah, email saya bisa dilihat mungkin apabila teman-teman butuh, dan itu nomor HP saya. Saya harapkan teman-teman kalau misalkan menghubungi saya bisa via WhatsApp ya, dan itu saya harapkan chat gitu, jangan sampai telepon. Kalaupun nanti sifatnya urgent, kalau mau telepon boleh, tapi kalau bisa konfirmasi dulu, misalkan Pak, punten saya mau nanya urgent, saya dengan siapa namanya, saya mahasiswa Bapak di mata kuliah apa, kayak gitu. Jadi itu harus disebutkan agar jelas gitu. Jadi jangan tiba-tiba telepon. Kemudian alamat saya kebetulan tidak jauh dari Unsera. Saya di Pelamunan, di Kecamatan Kramat Watu. Masuknya Kabupaten Serang ya, teman-teman. Mungkin itu saja sih introduction-nya. Kalau mau ketemu saya, insya Allah saya selalu, bukan selalu ya, sering standby di lantai 3 ya, di Fakultas Teknologi Informasi, di ruang akademiknya. Di situ kalau misalkan rekan-rekan mau ketemu konsultasi atau diskusi boleh, tapi ya tadi janjian dulu gitu, khawatir sayanya ada keperluan lain ya, itu saja. Oke, di slide berikutnya saya sebenarnya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita kuliah ya, karena kebanyakan mungkin beberapa orang bermindset atau mempunyai pandangan saya kuliah misalkan dengan kampus-kampus terkenal, saya sebutkan saja ya, misalnya UI gitu, UGM, ITB gitu kan, IPB dan sebagainya, itu kesannya
eh, universitas negeri itu universitas yang wah gitu ya. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman bahwasanya yang namanya perkuliahan itu bukan berpikir bagaimana, bukan di mananya ya, bukan di mana kita kuliah, tapi bagaimana kita kuliah. Karena gini perbandingannya, apabila teman-teman membandingkan lah, anggap kita berbicara masalah di mananya itu anggap misalnya di UGM, tapi dibandingkan dengan saya langsung saja compare ya, atau membandingkan. Saya punya dua kasus, misalnya satu di UGM tapi misalnya mahasiswa ini nggak maksimal kuliahnya, misalnya males-malesan, tadinya pas mau masuk ini semangat belajar-belajar gitu kan, akhirnya bisa masuk UGM, kemudian pas belajarnya ternyata tersendat di kemalasan lah, misalkan males nih nggak mau masuk nih gitu, kemudian ntar ngulang aja deh gitu, saya nggak mau ini deh, saya ngikutinnya pertemuan keempat aja deh gitu kan, nitip absen deh dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian kuliah di Unsera tapi kalian semangat, kemudian kalian rajin, kemudian kalian bisa menunjukkan attitude kalian di depan dosen-dosen bahwasanya kalian itu memiliki ya artinya sikap atau perilaku yang baik gitu, mencerminkan kalian adalah manusia yang cerdas gitu kan, di depan teman-teman, kemudian kalian bisa bersikap rendah hati, kemudian tapi tetap rajin gitu kan dalam perkuliahan, kemudian ya tadilah semangat gitu kuliahnya, mana yang mau dipilih gitu, mahasiswa yang tadi malas tapi di UGM, atau misalkan rajin tapi di Unsera gitu. Misalkan milihnya, Pak saya mau rajin di UGM, ya itu lebih baik sebenarnya, rajin tapi di UGM gitu kan lebih baik. Tapi tadi itu yang perlu digarisbawahi, bukan di mananya kalian kuliah tapi bagaimana kalian kuliah. Semakin kalian kuliah itu menyikapinya dengan cara yang lebih dewasa, dengan cara yang lebih apa ya, bijak lagi gitu dalam setiap pertemuan gitu, MK, terus menanggapi segala masalah, tugas yang diberikan dosen, itu dampaknya gitu atau outputnya pasti lebih baik yang ketika kalian kuliah dengan cara yang baik seperti itu. Itu yang poin A. Poin B di situ sebenarnya saya mengutip dari kritik dan saran mahasiswa, karena mungkin ada yang bilang merasa dosen bukanlah dewa gitu, atau dosen adalah superior, dosen mengetahui segalanya. Itu tidak. Kalau saya pribadi ya, saya punya pendapat itu tidak seperti itu. Artinya ya dosen ya hanya seorang manusia tetap saja. Dia butuh referensi, dia butuh masukan, dia butuh yang namanya kritik juga, dia butuh yang namanya diskusi. Ketika ditanya, anggaplah saya mengampu materi oleh PBO, tapi menguasai keseluruhan materi PBO, itu tidak juga. Karena saya juga sifatnya belajar, ya artinya saya juga mereview ya, saya juga melakukan literasi, saya juga baca-baca, saya juga mencari informasi sana sini, ternyata seperti ini. Tapi ada juga kelemahan dari diri saya sendiri, selayaknya manusia. Jadi ketika ditanya Z misalkan, saya nggak tahu, saya belum tahu, saya belum belajar itu, tapi bisa dipelajari bareng-bareng lah gitu. Jadi sifatnya saya minta tolong ke teman-teman ya tadi, karena kutipan itu saya juga menyadari bahwasanya ya dosen juga bukan, ya tadi bukan dewa lah dalam tanda kutip ya, mengetahui segalanya. Dan sebenarnya istilahnya juga istilah ya, dewa itu sekedar istilah aja ya, jadi bukan berarti dewa dalam tanda kutip sebenarnya gitu. Jadi mengetahui segalanya bahasanya dari sisi keilmuan loh, ini kita berbicara masalah keilmuan, mengetahui segalanya dari sisi keilmuan. Jadi misalnya pengetahuan tentang misalnya image processing tahu, kemudian artificial intelligence tahu, semuanya tahu gitu dalam kepala kita ya, itu tidak. Ya tetap manusia ataupun dosen butuh yang namanya kritik dan masukan. Nah, saya mau hal itu bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian. Mungkin saya bisa bilang teman-teman eh, di prodi informatika ini semester 2, saya yakini ada yang sudah expert di bidang PBO ini atau Java ini biasanya nanti kita Java ya bahasa pemrogramannya. Mungkin teman-teman udah ada yang wah keren lah gitu. Ya, yang saya butuhkan adalah ketika kalian sudah mengetahui dan cerdas di bidang itu, jangan sampai membuat kalian lalai dan kalian lupa bahwasanya kalian tetap seorang manusia. Jadi bersikaplah rendah hati gitu, jangan sombong, tetap berbagi ke temen, rendah hati. Nah itu yang buat saya kagum itu, misalnya ketemu mahasiswa yang pinter,
wah, jago coding tapi rendah hati, wah itu expert banget. Dibanding jago, pinter, expert, di luar kepala semua menguasai tapi sombong. Saya anggap itu orang nggak ada lah kalau sombong kayak gitu. Jadi saya udah, ya istilahnya udah nggak suka dulu lah. Walaupun sepinter apapun, kalau sombong, punten, saya kurang respect lah sama manusia seperti itu. Jadi saya lebih tertarik kalau manusia yang berguna ke sesama gitu. Jadi ketika dia pinter, dia berbagi, dalam tanda kutip berbagi itu ilmunya, sharing. Jadi ngajarin gitu. Ini caranya gini loh, ini caranya gitu loh gitu. Jadi dengan kerendah hatian dia belajar gitu. Nah, itu yang saya suka. Jadi intinya di perkuliahan kita ya, saya mata kuliah apapun, saya minta jangan pernah menganggap bahwasanya pengajaran itu sifatnya satu arah. Saya aja ngasih ke kalian, tidak. Tapi saya harapkan juga dari kalian bisa memberikan kepada saya. Karena tadi saya juga sebatas manusia dan saya butuh masukan dan ilmu dari kalian gitu. Kalian kan mungkin sudah di SMK apalagi ya, yang codingnya udah bagus, bisa kasih masukan ke saya, Pak, yang A itu sebenarnya gini loh, jadi itu bisa diselesaikan dan ini loh. Nah, itu saya senang, saya suka dengan mahasiswa yang bisa seperti itu. Kemudian di poin C, programming, ya ini perlu diperjelas ya, bukan berarti menghafal. Saya juga sebenarnya punya pengalaman ketika saya S1, algoritma 1 saya, kalau algoritma 2 saya lumayan ya, jadi ada mata kuliah 2, algoritma 1 sama algoritma 2, algoritma saya 1 saya kurang. Karena sifatnya gini, ketika belajar itu diberikan sintaks, kemudian setelah diberikan sintaks, istilahnya sintaksnya itu atau bentuknya hard copy ya, hard copy-nya tuh ditutup, nggak boleh dilihat sama sekali, kemudian dikasih soal gitu, nggak boleh ngelihat Google, nggak boleh ngelihat buku, nggak boleh ini, ngeblank. Terus saya mau ngapain gitu, saya mau ngetik apa, sedangkan kata-kata atau sintaks yang saya pelajari itu saya nggak ngafalin gitu. Saya paham logikanya, tapi saya nggak paham, bukan nggak paham ya, nggak hafal. Misalnya public static void main, terus simbolnya apa ya, kurung kah, apa-apakah gitu. Jadi itu nggak perlu dihafal kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan pemrograman ya atau programming, sifatnya itu open book, open source. Kalian mau nyari di mana, terserah. Yang jelas nanti sifatnya kalian bisa memodify atau memodifikasi bahasa tersebut sehingga kalian paham alurnya seperti apa dan kalian bisa jelaskan itu tuh seperti apa dan jalan runningnya atau merunning program seperti apa. Apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian dapatkan dari kalian baca itu bisa diterapkan di editor seperti itu. Nah, itu programming kalau menurut saya. Jadi nggak perlu dihafalin lah. Jadi kalian bisa bebas open book, bisa nanya ke temennya juga terserah, asal kalian paham deh, seperti itu. Kemudian di poin D, pembelajaran dengan menyetarakan keilmuan teman kita ya. Artinya saya juga mungkin tadi meyakini beberapa teman-teman udah ada yang expert di bidangnya, tapi saya anggap semua sama gitu. Jadi kita belajar dari nol lagi gitu. Jadi saya anggap kalian nggak tahu apa-apa ya, tapi walaupun mungkin ada yang tahu. Jadi jangan pernah merasa materinya dasar banget gitu, atau materinya gampang banget, materinya dari nol banget gitu, saya kan udah bisa. Nah, pikirkanlah teman-teman kalian yang belum gitu, apalagi yang dari mungkin SMA gitu, dari yang belum pernah mengenal coding dan sebagainya, hargailah seperti itu. Dan di poin E, tidak semua mahasiswa dapat dipantau oleh seorang dosen ya, ini jelas. Maka daripada itu nanti akan saya adakan yang namanya tugas utama. Nah, tugas utama itu apa nanti ya di slide berikutnya. Nah, di sini sistem penilaian dari saya, teman-teman. Di situ ada tugas utama, sudah saya singgung tadi. Tugas utama itu bobotnya paling tinggi, teman-teman. 35%. Kemudian setelah itu ada kehadiran. Kehadiran itu bobotnya 30%. Jadi dengan adanya 2 poin tersebut, ini kemungkinan untuk lulusnya sangat besar. Kemudian kuis dan tugas 15%, UAS dan UTS 10%, ini digabung loh, UAS dan UTS 10%. Dan dibalik itu ada attitude atau perilaku kalian, cara kalian berkomunikasi, cara kalian bertanya dan sebagainya, cara kalian berdiskusi, itu saya nilai. Jadi menurut saya mahasiswa pinter tanpa attitude itu percuma. Tapi mahasiswa yang kurang pinter tapi berattitude itu lebih sempurna kalau menurut saya. Jadi perlu diperhatikan ya. Di situ ada catatan juga, syarat wajib lulus mata kuliah yang saya ampu. Di situ ada UTS, UAS. Harus ikut ya, karena itu sifatnya administratif. Kemudian kehadiran 60% itu nilainya C. Kalau kehadiran doang tanpa mengikuti tugas utama. Tapi kalau kehadirannya 60% atau kecil ya, tapi mengerjakan tugas utama itu minimal pasti B-.
walaupun sejelek apapun tugas utama kalian, asal itu kalian yang kerjakan atau dibantu temennya tapi kalian paham, itu minimal dapat B-min. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan kalau dapat B-min misalnya dan kalian menyadari bahwasanya absensi kalian kecil, mohon saya minta tolong nih jangan protes gitu kan. Kalian juga sudah tahu absensi juga penting gitu di mata kuliah saya. Nah, di sini saya jelaskan lagi ya tadi ya tentang tugas utama. Apa itu tugas utama? Di sini yang poin pertama adalah tugas utama ada tugas yang dilaksanakan setelah UTS. Tapi saya kasih mulai dari pertemuan 1 ini. Jadi perlu diingat nih teman-teman ya, di pertemuan ke-1 ini saya sudah memberikan tugas utama. Jadi jangan sampai waktunya kurang lah. Kurang dari mana? Dari pertemuan 1 saya udah kasih nih tugas utama. Waktu kalian masih ada tugas pertemuan kedua, 3, 4, 5, 6, 7 UTS, artinya kalian udah masih ada 7 minggu. Setelah itu setelah UTS itu baru presentasi tugas utama. Artinya kalian punya 7 minggu. Kalau dibulankan itu kurang lebih 2 bulan, kurang lebih ya. Ataupun 2 bulan kurang sedikit, itu kalian harus buat tugas utama mulai dari sekarang. Cicil. Dan bisa ditanya, "Pak, belum apa-apa kok, sudah tugas utama, kan materi juga belum." Ingat, kalian di sini statusnya sebagai mahasiswa. Bukan siswa lagi, bukan SD lagi, bukan SMP lagi, bukan SMA lagi, tapi mahasiswa. Artinya segala sesuatunya harus sudah mulai dilaksanakan secara mandiri. Cicil, searching ke Google, baca-baca apa itu Java, apa itu aplikasi NetBeans. Nanti clue-cluenya atau tools-tools yang akan kita gunakan akan saya jelaskan ke berikutnya. Oke ya, jadi jangan lupa. Kemudian salah satu poin penting pertimbangan kelulusan benar dikerjakan. Nah, ini secara kelompok ya. Jadi saya minta teman-teman kelas A1, A2 maupun B1, ini 3 kelas ya yang saya ampu, kalian harus buat kelompok yang terdiri maksimal, ingat 2 orang. Jadi jangan lebih, 3 orang Pak nggak boleh, 1 orang boleh nggak boleh, karena maksimal 2. Kemudian jadwal presentasi nanti diatur oleh ketua kelas. Penunjukan ketua kelas nanti bisa melalui WhatsApp group aja ya teman-teman. Jadi siapa ketua kelasnya nanti mohon diatur, teman-teman yang lain nyetor ya. Jadi menyerahkan misalkan udah ngebentuk kelompok, saya sama ini Pak, ini sama ini, boleh. Kemudian nanti itu disetorkan kepada ketua kelas dan memilih tema transaksi untuk tugas utama kalian. Nanti diperjelas di poin E. Nah, nanti sistematikanya setelah UTS itu kan ada 7 pertemuan ya. Nanti itu dijelaskan di slide berikutnya. Nah, tema presentasinya itu tentang transaksi sehari-hari. Jadi tema transaksi sehari-hari nanti dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian diperbolehkan bertukar jadwal. Misalnya yang pertemuan 7 atau pertemuan 7 itu pertemuan satunya setelah UTS ya. 1 misalnya, pertemuan 9 bukan 7, mohon maaf. Misalnya pertemuan 1 ada yang presentasi, pertemuan 4 ada yang presentasi. Anggaplah saya belum siap begitu ya di pertemuan 1. Boleh nggak tukar sama 4, sedangkan 4 siap. 4-nya mau nih, karena mau duluan misalkan, biar lebih tenang lah, misalnya seperti itu boleh. Atas persetujuan masing-masing. Tapi kan ini masalahnya jadwal sudah diatur sama ketua kelas. Jadi teman-teman juga bisa, kalau misalkan ke ketua kelasnya request ya terserah. Yang penting saya minta jadwal jadi itu 2 hari setelah mata kuliah kita ya. Jadi 2 hari setelahnya udah di-storein sama ketua kelasnya gitu. Jadi jadwal-jadwal. Jadi ada kelompoknya, misalkan nama NIM, nama NIM, nama 1 NIM 1, nama 2 NIM 2. Nanti misalnya dia kebagian di pertemuan ke-1. Nah, 1 itu setelah UTS ya tetap teman-teman. Jangan lupa. Nah, selanjutnya di sini saya instruksikan kalian membuat kelompok tadi maksimal 2 orang. Kemudian setelah kelompok terbentuk, selanjutnya ketua kelas mengatur jadwal presentasi. Nah, ini penting ya, ketua kelas nih. Dan ketua kelas jangan risau ya. Artinya, Pak, kok ketua kelas yang disuruh-suruh, anggaplah seperti itu. Tenang aja. Ketua kelas itu punya benefit. Artinya punya keuntungan. Yang pertama dari sisi nilai. Nilai pasti saya up nilainya. Artinya ketua kelas itu karena menurut saya yang paling riweuh itu paling sibuk gitu, mengatur kelompok, mengatur jadwal, mengatur nanti teman-teman yang tema mengetik gitu kan, diketik gitu dengan rapi, distorkan ke saya ya nanti. Nah itu insya Allah saya up nilainya, kecuali kalau udah mantep ya, istilahnya udah nilainya up mentok ya,
ya A gitu, nggak ada A plus soalnya. Tapi kalau misalkan nilainya B plus, bisa saya pertimbangkan jadi A. Misalkan B, bisa saya pertimbangkan jadi A min. Misalkan nilainya B min, bisa saya pertimbangkan jadi B plus, seperti itu. Jadi di up lah insya Allah. Nah, maka daripada itu, dan keunggulannya juga atau kelebihannya juga atau benefitnya juga, ketua kelas itu bisa memilih jadwalnya sendiri. Artinya bisa ngecup sendiri nih. Ketua kelas ambil kelompok sama siapa, kemudian lah saya mau hari apa ya, terserah karena saya serahkan ke ketua kelas. Jadi ketua kelas bebas. Mau pertemuan ke-1 setelah UTS, pertemuan keduanya atau terakhir, terserah, bebas. Tapi yang perlu diperhatikan adalah setiap pertemuan itu nanti punya skala pertanyaan yang lebih sukar atau lebih susah. Jadi kalau pertemuan 1, biasanya pertemuan 1 itu saya masih maklum. Pertemuan 1 setelah UTS itu ketika presentasi misalnya ada yang salah-salah, ya maklum lah karena pertama gitu kan. Kedua masih agak maklum tapi mulai perketat gitu. Pertemuan ketiga sudah mulai maklumnya sudah berkurang lagi, tapi saya sudah mulai pertanyaannya ya artinya sudah mulai tegas gitu kan. Tegas dalam artian ya kamu waktunya semakin lama gitu. Kenapa aplikasinya atau programnya cuma sebatas itu misalnya, atau saya tanya A, B, C kok kamu nggak paham, seperti itu. Nah, semakin ke 4, 5, 6, 7 atau minggu terakhir, biasanya minggu yang paling ya saya tanya lebih detail nantinya gitu. Jadi bukan masalah seremnya ya atau galaknya, bukan, tapi lebih detail pertanyaan saya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi ke pertemuan 1 pertanyaannya nggak sedetail pertemuan terakhir dong, ya karena saya bedakan. Karena semakin lama kalian mengerjakan, saya yakin kalian semakin menguasai harusnya. Nah, makanya ketika ditanya detail harus bisa gitu. Nah, di situ kemudian ini saya buat analogi ya. Jadwal tiap pertemuan dibagi sesuai jumlah mahasiswa. Contoh, apabila mahasiswa total 48 ya. Misal ini 48 orang, kan dibagi 2 tuh. Artinya kan terbentuk 2 orang per kelompok kan. Artinya dibagi 2 terbentuk jadi 24 kelompok. Nah, 24 kelompok itu dibagi menjadi 7 pertemuan, karena setelah UTS itu ada 7 pertemuan lagi. Jadi 7 pertemuan sebelum UTS, 7 pertemuan setelah UTS, kemudian UAS. Sistematiknya seperti itu. Nanti dibagi, misalkan ada 24 tadi dibagi 7 ya, berarti kurang lebih ada 3 dan ada 4 kelompok tiap pertemuannya. Jadi misalkan pertemuan ke-1 ada kelompok A, B, C. Pertemuan kedua ada yang presentasi kelompok D, E, F, G, misalnya ada 4. Jadi totalnya harus 24 kelompok, seperti itu. Dan poin D, tema transaksinya di sini kalian sudah bisa mulai mengira-ngira ya. Transaksi apa sih yang bisa kalian pilih gitu kan. Di sini ada transaksi bioskop, ada parkir kendaraan, mobil motor gitu misalnya ya. Laundry dengan menu nanti misalnya karpet sekian, baju per kilo, misalkan itu laundry ya. Jasa pengiriman barang, mau ekspres kah, mau antar kota kah, lebih jauh lebih mahal, seperti itu. Nanti ya codingannya nanti akan kita bahas ya, berkaitan sama tools yang kita gunakan. Di situ ada pembelian BBM, saya mau beli Pertalite, saya mau beli Pertamax, saya mau beli premium misalnya, berapa liter, seperti itu. Jadi mengadopsinya ya dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Pembeliannya pun sama. Jadi yang ditanya kalau di SPBU seperti apa? Misalnya, saya mau beli dong 20.000 Pertalite, kan seperti itu. Jadi bukan mau beli berapa liter, bukan gitu, tapi berapa rupiah, kemudian dikonvert ke liter. Nah, itu bagaimana codingannya nanti dibahas. Kemudian jasa travel gitu kan, hotel, restoran gitu, bengkel motor dan mobil sebagainya. Jadi kalian bisa explore deh, cari. Dan saya sarankan jangan jual beli sembako aja ya. Maksudnya jual beli sembako, beli beras 1 liter udah beres gitu. Kalau bisa jangan seperti itu. Kalau bisa improve atau berinovasi gitu, punya tema transaksi yang nggak biasa gitu. Jadi semakin bagus temanya, semakin bagus nilainya, berpengaruh. Poin E, presentasi menggunakan aplikasi Zoom atau semisalnya. Nanti setelah UTS kalian akan presentasi tugas utamanya di depan saya. Dan melalui aplikasi Zoom nanti per kelompok, dan saya akan tanya 1 orang per orang, artinya penilaian bukan per kelompok tapi per orang. Perlu diingatkan kembali, penilaian bukan per kelompok tapi per orang. Saya nanya A ini jawabannya bagus. Saya nanya B, jawabannya kurang bagus. Masa saya beri nilai yang sama? Nggak mungkin. Dan untuk cara presentasinya harus dibagi 2. Jangan sampai nanti yang A presentasi, yang B cuma penutup doang. Ya terima kasih, wassalamualaikum, itu juga jangan.
itu akan berpengaruh ke nilai. Jadi saya peringatkan dari awal ya teman-teman. Kemudian apalagi, tema wajib berbeda antar kelompok. Hati-hati juga nih teman-teman, jangan sampai nanti temanya sama. Yang A temanya transaksi bioskop, yang selanjutnya nanti yang ke J misalkan transaksi bioskop juga, itu bakal saya reject langsung, saya tolak. Jadi harus berbeda dengan teman lainnya. Dan deadline ini maksudnya deadline lusa itu ketua kelas kalau bisa sudah nyetor ke saya. Jadi mahasiswanya siapa aja kelompoknya, kemudian temanya apa, dan pertemuan keberapa mereka. Dijadwalkan langsung ya ketua kelas, saya serahkan ke Anda lah. Seperti itu ya. Kemudian sepertinya udah itu saja mungkin tentang ya menurut saya perkenalan ya. Kemudian bagaimana saya akan mengajar kalian, kemudian bagaimana nanti kita akan bertemu dengan tugas utama yang namanya presentasi gitu kan. Kemudian nanti kita coba untuk belajar ngoding. Nah, dan saya pun lupa ya memberitahu nanti kita sistemnya saya akan membuat video pembelajaran tentang pemrograman Java, dan kalian nanti bisa ngoding dari rumah. Saya harapkan sekali, dan saya mohon maaf ya apabila ada teman-teman yang berkendala di laptop. Saya itu agak bingung ya karena mohon maaf juga karena memang kondisinya seperti ini. Saya sih berharap karena kelompok gitu kan, jangan sampai nanti ada 2 orang yang dua-duanya nggak ada laptop, jangan sampai ya. Kalau bisa 1 orang ada laptop gitu, jadi bisa belajar bareng lah, bisa nyobain ngoding gitu loh di laptopnya. Dan kalaupun bertamu, saya tetap menyarankan untuk menjaga protokol kesehatan, karena kalau menurut saya sih tahun yang sekarang ini sudah mulai ya, artinya nggak begitu ketat dari tahun sebelumnya gitu ya, karena nggak boleh kemana-mana. Sekarang kita boleh, cuma tetap harus perhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian jaga jarak 1 meter gitu kan, itu diperbolehkan. Jadi bisa belajar bareng-bareng, jadi bisa dipantau gitu kan. Dan kalau bisa dites dulu suhunya, kalau misalkan suhunya tinggi jangan main ke rumahnya gitu kan, atau ke kos-kosannya kayak gitu. Jadi bisa belajar bareng gitu dengan menggunakan laptop temennya gitu kan, atau pinjem gitu kan, kemudian belajar bareng-bareng. Nah, tadi itu terkait tugas hariannya ataupun mencoba untuk ngodingnya. Nanti sistemnya, nanti saya akan membuat video pembelajaran lagi khusus buat ngoding. Kalian bisa praktekkan dengan menginstal NetBeans ya teman-teman, bisa mempraktekkan. Kemudian saya minta direkam seperti ini, jadi kalian bisa merekam hasilnya aja. Jadi dengan ada videonya kalian gitu. Assalamualaikum Pak, di sini saya mau misalnya memberikan tugas pertama, misalkan mata kuliah PBO, tugas pertama ini Bapak nyuruh buat seperti ini Pak sudah jadi, tapi dijelaskan dulu source code-nya ya, misalkan secara garis besar aja. Ini source yang pertama menjelaskan tentang ini, kemudian yang kedua ini, ketiga ini inputnya, ini prosesnya, ini outputnya, kayak gitu. Ini dikerjakan oleh bareng-bareng saya dan teman saya, misalnya jadi sebelahnya ada gitu ya misalnya. Kemudian presentasi berikutnya sama temennya, iya kami juga sudah mengerjakan ini dan sudah mengerti alurnya. Kemudian di running ya teman-teman, di running. Kemudian setelah di running, videonya itu disimpan di YouTube. Nah, nanti saya biasanya nerima link YouTube-nya saja sebagai bukti bahwasanya kalian sudah mencoba latihan tersebut. Dan itu nanti teman-teman saya jadikan bahan bukti kehadiran. Jadi bukan video saya di like sama teman-teman terus itu hadir, bukan. Yang teman-teman kerjakan itu menjadi bukti kehadiran. Tapi ingat teman-teman, untuk pertemuan yang pertama ini insya Allah saya hitung kalian hadir semua. Jadi di pertemuan yang ke-1 ini bonus lah. Saya nggak ngasih tugas ya, artinya nggak saya berikan latihan. Saya ada latihan tapi nggak wajib sifatnya, mau dikerjain monggo, mau nggak juga silahkan. Tapi saya sih mengharapkan dikerjakan. Dan kalau untuk minggu depan, saya sudah mewajibkan teman-teman sudah bisa membuat videonya ya. Dan tadi kalau ada yang memang terkendala misalnya terhadap perangkatnya gitu kan, saya nggak punya ini Pak, saya nggak punya laptop, saya nggak punya komputer, itu boleh berdua. Ingat ya, khusus bagi yang nggak punya. Jadi jangan berbohong. Ingat ya, artinya kalau misalkan kalian saya berbohong bodo amat lah misalnya, ya terserah, itu urusan kalian dengan sang pencipta lah, nanti kan dihisab gitu kan.
Maka daripada itu jangan sampai lah berbohong. Ya artinya kalau misalnya memang nggak ada, boleh bareng temennya gitu kan, berdua gitu. Tapi kalau misalkan punya ya kerjakan sendiri. Kalau nggak bisa boleh tanya. Saya bilang kalau nggak bisa boleh nanya. Jangan copy paste. Jangan jadi kebiasaan copy paste. Tapi coba lihat source-nya, pelajari, kemudian kalian coba ketik sendiri. Kemudian kalian kalau nggak ngerti tanya ke temennya misalnya, atau tanya ke saya misalkan, Pak ini maksudnya seperti apa, misalnya kayak gitu boleh via WA group ya, atau Wapri juga boleh deh, misalkan khawatir saya malulah teman-teman takut pertanyaan saya masih dasar, malu, tanya langsung boleh. Ketika saya insya Allah paham dan saya bisa, saya jawab semaksimal mungkin. Dan saya harapkan tadi bisa share ke temennya ya, bisa berbagi ke temennya kalau bagi yang sudah paham. Nah, itu nanti jadi bahan ketika kalian tugas utama, jadi bukan tugas utama ya, tugas harian. Jadi perlu diingatkan, jadi teman-teman jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tadi yang tidak saya inginkan. Yang tadi misalnya tidak mengerjakan atau mencoba berbohong, copy paste segala macam, jangan sampai. Jadi usahakan dikerjakan semaksimal mungkin. Kalau misalnya tidak bisa boleh ditanyakan ke teman-temannya, karena ini tugas atau latihan harian ya nanti ada. Dan nanti saya juga lupa nih, latihan harian ini nanti ada rewardnya. Jadi jangan menganggap sepele ya teman-teman. Ya artinya nanti tadi ya saya harapkan kalian bisa dikerjakan secara individu, tapi kalau nggak bisa boleh secara berdua lah, ini berdua. Nah nanti insya Allah saya akan memberikan rewardnya. Insya Allah saya berikan berapa orang ya, 7 orang deh. Saya akan memberikan reward kepada 7 orang. Jadi di setiap latihan nanti saya akan menilai berdasarkan kecepatan kalian mengerjakan. Jadi ada mungkin yang berleha-leha gitu ya, ngerjainnya nanti aja lah gitu. Tapi ada yang kalian ngasih soal nih, ngasih latihan, saya langsung kerjain gitu. Nah itu ada yang ngumpulinnya cepet gitu ya, ngumpulinnya cepet dan benar. Ada 2 ya. Jadi kalau cepet tapi salah ya saya reject. Tapi cepet dan benar 7 orang gitu, itu pasti akan saya beri label hijau namanya. Nanti absensi kalian bisa cek nanti ya di WA group, saya akan berikan linknya. Jadi ada absensi yang saya berikan itu absensi sifatnya manual dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Jadi itu yang paling penting. Kalau untuk kesananya kan ada presentasi tugas utama tuh. Jadi untuk kehadirannya hanya yang presentasi saja setelah UTS. Tapi kalau sebelum UTS wajib dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 kalian harus hadir. Dan biasanya untuk verifikasi kehadiran kalian harus mengumpulkan tugasnya itu, tugas harian atau latihan hariannya. Jadi ketika saya ngoding, nanti kerjain ini ya teman-teman dengan kasus yang berbeda, deadline-nya misalkan 1 hari kayak gitu, kerjakan. Paling yang 7 orang tadi misalnya cepat terus tepat, itu nanti dapat label hijau. Saya kasih label hijau. Nah nanti apabila teman-teman label hijaunya nanti setelah pertemuan ke-7 diakumulasi ya, dikumpulin, itu dapat reward. 7 orang tersebut dapat rewardnya adalah bukan diperbolehkan ya, nilai UTS dan UAS-nya auto 100. Jadi kalian nggak perlu mengikuti ujian tengah semester dan UAS lagi yang 7 orang tadi ya, khusus cuma 7 orang. Pak tambahin sih Pak 8, nggak usah, 7 orang doang. Jadi 7 orang dengan label hijau terbanyak akan saya berikan reward. Tapi kalau misalkan Pak yang dapat label hijaunya cuma 4 ya, cuma 4 orang doang, karena kan saya mengakumulasi nilainya itu berdasarkan label hijau. Label hijau saya berikan kepada mahasiswa yang mengumpulkan latihan harian dengan cepat dan tepat gitu ya, 7 orang. Dan tiap harinya tetap saya berikan 7 orang. 7 orang siapa nih yang paling cepat nih? 7 orang. Oh ini dan paling tepat. Nanti pertemuan berikutnya 7 orang nih, ini saya kasih lagi 7 orang nih, ini. Nah, nanti saya akumulasi 7 orang dengan label hijau terbanyak akan mendapatkan reward nilai UTS dan UAS-nya auto 100, teman-teman. Nanti ini bisa ditanyakan lagi via WA group kalau misalkan masih penasaran. Maksudnya seperti apa sih Pak? Khawatir video pembelajarannya masih kurang jelas ya. Oke, selanjutnya kita ke NetBeans ya teman-teman. Nah, di sini kalian boleh saya sudah menginstal NetBeans 8.2, nggak perlu saya ajarin ya cara installnya. Saya yakin teman-teman bisa install aja. Kemudian setelah menginstal NetBeans ini,
versinya perlu diingat ya, versinya 8.2. Karena nanti gini, PBO1 kita belajar Java-nya itu berbasis teks. Artinya belum menggunakan GUI ya, belum graphic user interface, belum. Kita masih belum menggunakan bukan Google Form, JForm namanya. Saya ingat Google Form. JForm, kita belum menggunakan JForm atau JFrame gitu kan, kita belum menggunakan itu. Jadi perlu diingat nih teman-teman, jangan sampai di PBO1 kalian sudah pakai JFrame, itu percuma, nggak bakal saya nilai. Artinya pengen hebat-hebatan lah, saya pakai frame form pak, percuma. Saya nggak ngajarin itu. Kalaupun kalian ngerjain, pasti saya kasih nilai minim. Nilai minim itu berapa ya? C. Seperti jadi hati-hati. Jadi nanti kalian versinya, nah tadi karena PBO1 masih teks, PBO2 nanti pakai form. Nah, maka daripada itu versinya yang saya gunakan adalah 8.2. Kalau pengen persis sintaksnya itu kalian harus ngikutin versi saya 8.2 atau 8 sekian lah, yang tidak jauh dari 8.2. Karena nanti kalau misalkan kalian download atau install yang versi 11 itu nanti di PBO2-nya, ini bukan di PBO1 ya, di PBO2-nya nanti pasti ada beberapa hal yang sifatnya beda. Contohnya kayak plugin, kayak library-nya, kemudian cara manggilnya nanti berhubungan dengan MySQL dan sebagainya, nanti itu agak sedikit berbeda ya teman-teman. Maka daripada itu kalau pengen sama banget 8.2. Tapi kalau kalian pengen ke versi 11 NetBeans-nya nggak apa-apa, nanti tinggal cari referensinya aja. Misalkan source yang saya gunakan seperti A, misalkan kalian mungkin cari lagi referensi agar menyesuaikan dengan perintah yang saya berikan ya. Oke, di NetBeans ketika kalian sudah install nanti ikonnya seperti ini. Saya sudah jalankan ya, ini NetBeans-nya. Kemudian langkah pertama nanti kalian bisa langsung saja ke file, kemudian new project. Kemudian di situ pilih Java application, kemudian next. Ya, di sini saran saya sesuaikan dengan nama kelas. Misalkan PBO saya beri nama A1. Misalkan yang kelas A2 ya A2, B1 ya B1 ya. Dan di sini create main class-nya dihilangkan karena kita akan membuat main class-nya itu sesuai dengan kehendak hati kita. Jadi jangan di-create otomatis dari NetBeans, nanti kita buat sendiri deh gitu, buat dijalankan seperti itu. Kita klik finish ya. Tunggu. Nanti di sini ada nih di sisi, kalau di sisi saya sisi kiri ya, PBO A1 ini projectnya, klik ada source, nanti tinggal diklik kanan teman-teman. Di situ ada new. Nah, kalau nanti kalian masuk ke PBO2, ketemu saya, insya Allah ketemu dengan saya lagi ya di semester ganjil, itu nanti masuknya di semester 3 ya, itu masuknya ke JFrame form nanti di PBO2. Ingat, kalau di PBO1 kita masih bermain dengan kelas, objek, dan method. Ya, di sini kelas name-nya apa? Latihan 1. Teman-teman, kemudian finish. Nah, nanti jadi seperti ini otomatis. Ini kelasnya namanya public class latihan 1 ya di sini teman-teman ya. Kemudian, nah saya juga kebetulan tadi sudah ngetik dari awal biar nggak terlalu lama ya teman-teman. Tapi kalian nanti ngetiknya bisa ngelihat video saya sekalian latihan ya, sekalian latihan ngetik source-nya. Di sini saya biar nggak begitu lama, di sini saya membuat aplikasi Hello World namanya. Nah, ini sudah nggak asing lagi ya. Dan kalian letakkan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, karena yang namanya kelas itu diawali dengan kurung kurawal buka dan ditutup diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kemudian dipaste gitu ya. Di situ ada public static void main, artinya menandakan bahwasanya ini adalah main kelasnya gitu kan, sehingga kita bisa merunningnya langsung. Kita klik kanan aja dia kelasnya, kemudian run file. Nah, nanti di bawahnya ada tulisan ya. Jadi mau lihat outputnya di mana? Di bawah. Di situ ada Halo Indonesia. Di sini bisa kalian lihat di situ ada Halo Indonesia. Jadi sistem outprint itu untuk memunculkan, untuk menampilkan teks yang kita ingin tulis di situ. Halo Indonesia. Dan di situ kalau misalkan ada public class ya, itu menandakan bahwasanya kelasnya namanya latihan 1. Public static void main string args itu menandakan bahwasanya di sini adalah main kelasnya yang akan kita running gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar yang namanya metode static. Static void ini sebenarnya. Nah, di sini saya copy aja static void-nya. Paste. Nah, di sini perlu diperhatikan yang teman-teman, di situ ada static void cetak. Artinya kita membuat sebuah metode namanya cetak.
Dan di sini isinya cetak itu sistem out print hai nama saya, ya. Dan di sini untuk mulai di apa ya namanya ya, untuk mulai di main kelasnya gitu atau di main programnya gitu, di sini saya cuma tinggal memanggil nih cetak kurung buka kurung tutup titik koma, artinya saya memanggil metode yang saya sudah buat di atas, yaitu static void cetak. Dan di sini cuma Rian. Jadi nanti jadinya gitu ya, jadinya ketika kita run, nah di run di bawah ini ya, jadinya hai nama saya Rian. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya hanya memanggil di sini metode cetak. Sedangkan metode cetak itu sudah saya buat sebelumnya dengan static void. Di situ tulisannya hai nama saya di situ. Dan sebenarnya ini ya, utamanya di sini cetak itu metode yang di atas, isinya adalah hai nama saya. Kemudian di bawahnya lagi ada sistem out print dengan cetakan Rian. Jadi hai nama saya Rian, seperti itu. Sudah jelas ya teman-teman? Di sini ada perbedaannya, ada static void. Nah, berikutnya di sini ada method void. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan sedikit ya teman-teman. Nah, saya coba paste lagi di sini. Sep. Ya. Di sini sebenarnya sama. Ketika di running hasilnya sama. Lihat ya di bawahnya, nama saya Rian. Nah, bedanya kalau tadi adalah yang kita gunakan adalah static void cetak gitu kan. Yang kita bangun tetap metode cetak, tapi di sini isinya sama gitu dan dipanggilnya pun sama. Hanya saja jadi gini, metode itu ada 3, ada static, ada void, ada return. Kalau misalnya void, intinya void itu metode yang tidak berisikan nilai. Jadi untuk manggil-manggil angka gitu, nilai gitu, dia nggak bisa void itu. Jadi cuma bisa manggil teks-teks aja gitu sifatnya. Tapi kalau return itu metode yang digunakan untuk pengambilan atau memanggil nilai secara langsung. Jadi ada angkanya lah, bisa integer gitu kan, float. Mungkin kalian sudah belajar tipe data di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Itu bisa dipanggil menggunakan static. Nah, bukan static, return. Tapi kalau static itu bisa dipakai untuk keduanya. Jadi static void gitu kan, untuk return sebagainya itu bisa dipakai static. Tapi perbedaannya kalau misalkan kita menggunakan static, kita tidak perlu menginisiasi kelas terlebih dahulu untuk memanggilnya. Bedanya cuma itu. Intinya metode itu fungsinya sama, cuma bedanya kalau void sama return itu ada nilai ada enggak. Tapi kalau di static itu berfungsi untuk menghilangkan inisiasi kelas. Jadi nggak repot. Jadi kalau misalkan kalau pakai static nggak repot lah. Contoh ini pakai void ya, bedanya. Kalau void di sini teman-teman perlu diperhatikan. Ini lihat ya, void cetak. Di situ kita perlu menginisiasi kelasnya dulu. Nama kelasnya apa sih? Latihan 1 kan? Lihat teman-teman. Latihan 1. Kemudian kita buat objeknya dulu, namanya print. Jadi objek ini berdasarkan kelas latihan 1. Kemudian kita bangun new latihan 1 dan nama objeknya ini karena sudah menginisiasi latihan 1, maka dia bisa untuk memanggil print cetak. Jadi metodenya itu dipanggil dengan menginisiasi kelas terlebih dahulu, yang kelas itu sudah diinisiasi menggunakan objek namanya print. Seperti itu. Nah, cara ngeceknya gitu kan, kalau ini kan nggak pakai static ya, jadi static itu sebenarnya mempermudah penulisan, jadi nggak perlu pakai print.cetak lagi, langsung aja cetak gitu kan. Ini kalau misalnya dihapus teman-teman printnya, dia error. Nah, dia error non static method. Dia ngasih tahu, oh ini bukan static loh, kok manggilnya gini, salah, harus menginisiasi dulu kelasnya gitu. Makanya perlu print.cetak dulu. Kalau kalian mau perhatikan lagi, ini yang cetak ya. Kalau yang static, jadi ini kalau void doang nggak pakai static, dia ribet. Artinya ribetnya dia harus menginisiasi kelas dulu, buat objek dulu gitu kan. Kemudian objeknya baru bisa menginisiasi metode yang mau dipanggil, yaitu void cetak. Nah, ini contoh yang tadi ya, saya undo aja ya. Saya undo. Nah, contohnya ini kalau static, manggilnya cuma pakai cetak kurung buka kurung tutup titik koma, beres. Jadi lebih sederhana kalau menggunakan static gitu. Itu aja teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan di pertemuan yang pertama ini. Kalian sudah saya sarankan tadi ya, setelah pertemuan ini selesai, kalian sudah menyimak videonya, buat kelompok
terdiri dari 2 orang, kemudian setor ke ketua kelas, kemudian kalian tentukan juga temanya, saya mau tema transaksi apa, karena nanti ujung-ujungnya kita akan membuat sebuah program berbasis transaksi gitu. Jadi kita fokusnya nanti walaupun berbasis objek, tapi saya harapkan kelas objek method itu bisa diterapkan ke dalam sebuah transaksi. Saya pengennya ke sana. Karena nanti di PBO2 pun sama. Dan di PBO2 bedanya hanya di basisnya aja, kita basisnya GUI. Nanti bisa, dan bedanya juga nanti kita bisa berinteraksi dengan MySQL, kita bisa disimpan ke database, kita bisa ekspor, kita buat report, kita buat searching dan sebagainya, itu ada nanti di PBO yang kedua. Tapi di PBO yang pertama ini kita bahas di basic. Nanti mungkin minggu depan kita coba bahas tentang operasi aritmatik, bagaimana penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian di Java ini. Mungkin nanti bisa diterapkan menggunakan objek gitu, kita bisa terapkan juga menggunakan method gitu, dan dipanggilnya seperti apa itu bisa dipaparkan di minggu selanjutnya. Setelah itu tadi saya sarankan tadi buat kelompok, pilih tema, setorkan ketua kelas jadwalkan pertemuan keberapanya setelah UTS ya teman-teman, bukan besoknya lagi, masih lama setelah UTS, tapi disetorkannya kalau bisa 2 hari setelah pertemuan ini ya teman-teman. Jadi jangan di mundur-mundur lagi, tapi maksimal boleh deh minggu depan, artinya ketika ketemu sama saya lagi di pertemuan yang kedua itu harus sudah ada. Jadi kalian sudah biar bisa siap lagi ya temanya tentang apa. Dan setelah itu selesai, setelah kalian sudah menyetorkan ke ketua kelasnya, kemudian kalian install NetBeans-nya. Dan yang saya sarankan NetBeans-nya versi 8.2 biar sama dengan punya saya. Khawatir nanti Pop punya saya udah ngikutin punya Bapak tapi kok masih salah. Nah, itu biasanya ada sedikit perbedaan sintaks sih di NetBeans 8 sekian dengan versi yang apalagi di atas ya, 10 atau 11 gitu. Versi 11 gitu. Setelah itu dicoba ini latihannya. Coba buat project, sesuaikan dengan nama kelas kalian, buat latihan 1 kelasnya, kemudian tadi coba static void seperti apa, terus manggil seperti apa, kalau buat hello world biasa seperti apa gitu ya. Jadi bisa dipraktekkan, dan ini nggak perlu dikumpulkan dulu ya teman-teman, karena sifatnya buat latihan kalian secara individu. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Saya mohon maaf sekali apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian, karena hakikatnya saya memang manusia, banyak kesalahan, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup perkuliahannya. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di WA group ya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.